Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan sedikit lanjutkan masalah kemarin ya, yaitu fadilah zikir ya. Jadi kemarin sudah dibahas beberapa ayat-ayat Quran, juga hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa zikir itu diperintahkan atau disunahkan. Jadi jangan salah kaprah, kalau di fi'il amr belum tentu itu wajib. Kayak di kemarin dibahas di ayat apa, kata Allah kan uzkuruni gitu kan, sebutlah oleh kamu akan aku, kata Allah gitu. Tapi bahasa fi'il amr itu bukan wajib. Kalau ulama semua sepakat bahwa zikiran itu sunnah. Yang gak jauh-jauh kita sholat juga zikiran, itu takbir sama tuh. Tapi kalau zikiran di dalam sholat itu niatnya zikir ya, kayak takbir sunnah, takbir istiqomah, itu niatnya zikir. Apalagi jadi imam, jangan niat kasih tahu. Kalau niatnya ngasih tahu, batal sholatnya. Niatnya niat zikir. Boleh, dua-duanya boleh. Kata satu kaum menyatakan niatnya satu zikir, satu ngasih tahu. Apa kayak misalkan Imam Sarah kita subhanallah, itu niatnya ngasih tahu tuh zikir. Kalau niat ngasih tahu doang batal. Jadi kita sholat jamaah juga ada ilmunya. Makanya pada ngaji, karena ibadah digapai dengan ngaji. Nah, jadi setelah minggu kemarin beberapa dibahas masalah perintah-perintah zikir itu sunnah. Kemudian saya lanjutkan fadilahnya panjang juga ya. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mursofi di dalam kitabnya yang bernama Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik ya. Jadi beliau mengatakan Risalah Al-Kushairi, ia menukil daripada setengah orang yang arif billah bahwa kemuliaan zikir dan kemegahannya zikir dan kelebihannya zikir atas yang lainnya daripada segala ibadah itu terhimpun di dalam 35 perkara. Jadi kenapa nih biasanya dari orang zikir ya, tapi kalau boleh milih zikir sama ngaji dulu ya. Tapi biasanya orang-orang yang baru doyan atau misalkan baru apa namanya, baru tobat, biasa kan zikiran dulu ya. Gimana itu? Ya nggak apa-apa sih, tobat aja diimbangin sama kan. Buat apa ada zikiran dulu? Ya, malu-malu, tambah kencang malu. Besoknya ngaku ketemu Jibril. Bahaya itu. Jadi tetap zikir juga ilmu, pakai ilmu, terutama di bidang tauhidnya. Sama kalau bidang tauhidnya sama manakib, kita kan syariat manakib, kita doa bareng-bareng. Cuman syariatnya syariat VIP gitu kita, kayak orang mah ada syariat kecengangan macam-macam. Ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot, ada yang naik grab, begitu. Nah dengan manakib ini syariatnya VIP gitu. Cuman masalah kabul atau enggak urusan apa? Itu bicara tauhid ya. Nah, awaluha misqal amrillahi liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Pertama nih, kenapa zikir ini dipandang lebih baik ya, atau lebih kemuliaannya dari ibadah lain, bahwa zikir ini pertama ya. Pertama nih, yaitu menjunjung perintah Allah di dalam
Firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha gitu. Itu pertama ya. Karena ada nas Quran yang diperintahkan kita semua, hai orang-orang beriman, sebutlah olehmu akan Allah gitu. Berbanyak zikir kepada Allah. Itu pertama. Wasaniyatu, dan yang kedua zikrullahi iyyaka. Ya, dengan kita berzikir kepada Allah, iyyaka, maka Allah akan ingat kepada kita. Itu yang kedua tuh, keutamaan zikir daripada ibadah ya. Bila saya bilang begini berzikir, ngaji kagak, ngaji ya. Itu. Ngeri. Ditakutnya kan kayak orang baru tobat, akhirnya masuk pikiran, ya lama-lama ngebobet ya. Iya kan? Karena apa? Karena itu. Ya, ilmunya enggak apa-apa. La ilaha takbir. Itu kalimat Allahu Akbar sama la ilaha illallah di dalam Aurat ya, ilmu Aurat itu mana? Mungkin kalau orang nyebut la ilaha illallah Allah Akbar itu bawaannya mana? Gagah gitu. Maka dulu mak perang itu kan bahasa gitu. Makanya di dalam manakib itu disambung, diawali dengan sholawat. Nah deminya pakai sholawat. Manakib juga bikin itu juga. Makanya ada dua sebenarnya, ada sholawat sholawat sania, jawab sania. Gitu. Timpalannya manakib ada dua. Jadi gitu ya. Tuh. Jadi dengan kita zikir sama Allah, kita akan diingat sama Allah. Di dalam firman Allah, uzkuri al-kutub, kata Allah. Allah, siapa orang yang ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada Tuhan. Tapi jangan dibilang begini, oh berarti kalau kita nggak ingat Allah, berarti Allah nggak ingat kita. Masa Allah lupa? Awas lagi aja. Masa Allah lupa? Sedangkan Allah maha ilmu, maha mengetahui, masa lupa? Itu kalau ngajinya Quran gitu, kembali Quran dan hadis, kembali Quran dan hadis. Awas salah. Terus asal satu dan ketiga ya, radhiyallahu taala bidzalika. Artinya yang ketiga ridho Allah taala dengan demikian. Jadi gara-gara zikir kita nih, Allah menjadi ridho. Karena zikir kan enak ya. Apa tuh di? Maka nanti ada zikir jahar, ada zikir. Nah kalau buat orang permulaan kayak kita mah harusnya main kenceng-kencengan zikir jahar. Iya. Kalau orang baru kayak kita, berarti itu berasa getaran itu. Beda kalau para aulia sama zikir nggak pernah diomongin, emang hatinya udah getar. Kita orang, begitu aja lembek, gimana hatinya getar? Nah, beda. Karena kan ujungnya ke hati semuanya. Kalau orang waliullah mah cukup zikir sih, dia dalam hatinya udah nyentuh. Kita makan boro-boro, masih doyan, masih ya udah gitu mah, itu ya. Tong-lentong atau penting masih doyan mancing, masih doyan janda. Gitu. Makanya nanti saya zikir juga dibahas ya. Jadi ada adab-adab juga dalam zikir. Maka nih, ya, karena adab zikir ada kalanya zikir itu disebut zikir hasanah. Nah, ada kalanya zikir itu disebut zikir darajat. Apa yang disebut zikir hasanat sama darajat? Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan tiada berkehendak kepada segala adab. Jadi zikir mah zikir sunnah ada pahala, tapi nggak pakai adab zikirnya. Antara ada adabnya ada dibahas zikir. Jadi ada adab juga zikir. Yang kita zikirnya misalnya lagi jalan, subhanallah, pahala kan? Pahala. Cuman ada adabnya nggak? Nanti dulu. Itu masuk kategori zikir hasanah.
Ada yang lebih tinggi daripada zikir hasanat, itu zikir darajat. Ini udah kelasnya pakai adab. Apa yang disebutkan, yang dikatakan zikir darajat, ya, itu berkehendak kepadanya ada. Jadi kalau kita nih nanti dibahas ya minggu depan lagi dah, beberapa lagi, pelan-pelan aja ya. Jadi kalau zikir pakai adab plus sebelumnya udah tahu ilmunya, maka insya Allah gak jauh-jauh. Kayak Buya Bahdi itu kan, di ruangan Uci cerita mau baca hiji bahar berapa kali itu? Insya Allah suruh, cuma berapa 20 tahun puasa subuh. Itu kelasnya kiai yang tahu ilmunya, biar suruh apalagi kita jauh banget ya. Ya udah, yang penting manakiban syariat kita punya hajat kita sampaikan. Beda. Karena tadi syariatnya VIP ya. Kemudian ya masalah ibadah katanya kerja, kita makan orang awam gitu. Tapi tetap ngaji, wiridan, zikiran, jangan tinggalin. Wayanya wiridan wajib dari istiqomah. Kalau nyari duit istiqomah banget. Mancing istiqomah banget mancing. Pagi. Ya, gampang sih. Adil itu kan? Adil apa adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Bukan adil misalkan anak kita SD ada SMA kuliah ini saling goceng jajannya, itu adil nggak? Bukan. Makanya adil itu definisinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya SD mah ada 2.000, SMA misalnya 10.000, kuliahan goceng itu kalau ada duitnya bapaknya. Iya, itu namanya adil. Sama wahainya malam Jumat, ayo sama-sama kita dengan girang wiridan baca manaqib. Karena kalau yang saya tahu ya, coba nanti kalau habis maghrib itu di Ki Mulyadi, kalau malam hari di Ki Asadawadi. Ini sebelah sini doang ya manaqib. Jadi mana-mana tuh misalnya manaqib itu girang, bacanya seru, rame. Jangan itu semangat ya. Itu ya rata-rata manaqib. Nah sekian, nanti dilanjutin lagi dikit-dikit saja. Itu keluarin makanannya, kurang lebih mohon maaf dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinti puasa berapa bulan?